Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengisi daftar hadir hari ini ya. Pak Guru juga ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan dan menggunakan masker serta jangan berkerumun. Anak-anakku, hari ini kita belajar tema 3 subtema 1 pembelajaran 4 penemu yang mengubah dunia. Dalam kesempatan hari ini kita belajar muatan bahasa Indonesia dan muatan SPDP. Dalam muatan bahasa Indonesia kita belajar menyajikan informasi penting dari sebuah teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Supaya apa anak-anakku? Supaya dalam penyajian informasi dalam bentuk diagram itu akan memudahkan kita untuk mengingat dan memahami informasi dari suatu teks tersebut. Perhatikan contoh teks berikut ini. Bacalah teks tersebut dengan cermat. James Watt lahir di Greenock, Skotlandia, 19 Januari 1736 dan meninggal di Birmingham, Inggris, 19 Agustus 1819 pada umur 83 tahun. Ia merupakan seorang insinyur besar dari Skotlandia, Britania Raya. Pada awalnya ia tertarik dengan mesin uap karena memperhatikan mesin uap buatan Newcomb yang kurang efisien. Lalu ia terus melakukan beberapa percobaan dan penelitian. Ia berhasil menciptakan mesin uap pertama yang efisien. Ternyata mesin uap ini merupakan salah satu kekuatan yang mendorong terjadinya revolusi industri, khususnya di Britania dan Eropa pada umumnya. Untuk menghargai jasa, nama belakangnya yaitu Watt digunakan sebagai nama satuan daya, misalnya daya mesin dan daya listrik. Hingga saat ini mesin uap dapat membawa perubahan bagi masyarakat. Anak-anakku, untuk membuat diagram kita bisa membuat bahkan seperti ini. Ini judulnya sang penemu mesin uap yaitu James Watt. Dalam bacaan tersebut ada 3 paragraf. Kita buat 3 paragraf ya dalam bentuk diagram. Paragraf pertama, topik permasalahannya adalah apa yang dibahas pada teks. Yang ke paragraf kedua yaitu penjelas tentang bagaimana proses James Watt berhasil membuat mesin uap. Terus paragraf ketiga adalah kesimpulan dari bacaan tersebut, yaitu apa yang dapat disimpulkan dari teks tersebut. Itu ya penjelasan singkat tentang menggunakan diagram dalam mengamati teks eksplanasi. Kita lanjutkan dengan muatan PPKN. Oh ya anak-anak, tadi lupa, itu muatan PPKN ya, bukan SPDP. Menggunakan hak yang bertanggung jawab. Kemarin kita sudah belajar tentang hak. Hak itu apa anak-anakku? Hak itu adalah kewajiban, sesuatu yang harus dimiliki sejak lahir oleh manusia. Penggunaan hak yang bertanggung jawab bisa kita terapkan contohnya di rumah. Contohnya adalah makan makanan yang sehat dan bergizi, lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan agar rumah tidak berantakan, bermain dengan nyaman, lalu merapikan kembali setelah bermain agar tidak cepat rusak dan rumah rapi kembali. Contoh yang lain adalah menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam agar mata kita tidak rusak dan tidak membangun
bangun kesiangan. Begitu juga dengan memegang HP kalian ya, kalian juga harus punya hak memegang HP, tapi gunakan dengan bijaksana. Jangan terlalu lama dan jangan terlalu sering bermain game. Kemudian penggunaan di sekolah. Contohnya adalah membaca buku di perpustakaan dengan tenang dan tidak berisik agar fokus. Mendapatkan pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru agar memahami ilmu yang diajarkan. Bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan agar situasi sekolah tetap kondusif. Kemudian penerapan di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah bermain sepeda tidak di jalan raya agar selamat dan tidak celaka. Bermain di taman tanpa menginjak rumput agar rumput tidak mati dan tetap hijau. Diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai kemampuan agar pekerjaan yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik. Salah satu contoh yang lain adalah jangan membuang sampah di sembarang tempat agar tidak mengotori atau merusak lingkungan. Itu ya anak-anakku tentang pembelajaran muatan PPKN. Setelah belajar muatan bahasa Indonesia dan PPKN, kalian bisa menjawab pertanyaan evaluasi berikut ini. Anak-anakku, pelajaran hari ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.